Sebelum melakukan marinasi ayam fried chicken, kita timbang dulu ayam yang sudah dicuci bersih untuk mengukur atau menakar bumbu marinasi yang akan kita gunakan. Lalu masukkan ke dalam wadah yang cukup besar untuk mengaduk dan mencampur bumbu marinasi yang sudah kita siapkan. Kita akan menggunakan bumbu marinasi kering, seperti halnya dengan KFC dan McDonald. Mereka juga menggunakan bumbu marinasi kering. Selain itu, bumbu marinasi kering jelas lebih enak, lebih praktis, dan harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan bumbu marinasi yang basah. Kita timbang bumbu marinasi kering cukup 13 gram saja untuk 1 kilo ayam. Karena bobot ayam keseluruhan 4 kilo 3 on, maka bumbu marinasi 13 gram dikali 4,3 yaitu 56 gram. Kenapa bumbu marinasi harus ditimbang bukan ditakar dengan sendok? Agar supaya mendapatkan rasa yang selalu sama dengan bobot berapapun. Kalau ditakar hanya dengan sendok, kadang bisa asin, kadang kurang asin, atau kadang keasinan. Selanjutnya kita tuangkan bumbu marinasi secara bertahap ke dalam wadah yang sudah berisi ayam. Kita tuangkan sedikit demi sedikit ke seluruh bagian ayam. Lalu kita aduk sebentar untuk membalik posisi ayam yang ada di bawah ke atas. Kemudian kita tambahkan lagi bumbu marinasi merata ke seluruh bagian ayam sampai bumbu marinasinya habis. Lalu diaduk-aduk dan dipijit-pijit atau diremas-remas agar bumbunya meresap ke seluruh bagian ayam. Bumbu marinasi yang kita gunakan adalah bumbu marinasi Yashita Fried Chicken. Bumbu marinasi ini jelas lebih enak, lebih gurih, lebih praktis, dan umur simpannya jelas lebih lama. Umur simpan bumbu marinasi Yashita Fried Chicken bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Setelah bumbu marinasi tercampur rata, kita simpan ke dalam pendingin atau termos yang berisi pecahan es batu selama minimal 6 jam agar bumbu meresap dengan sempurna. Setelah 6 jam, ayam bisa kita goreng. Agar ayam terlihat lebih besar setelah digoreng, maka sebelum digoreng dan dicampurkan dengan tepung, ayam bisa disayat-sayat seperti ini agar setelah digoreng ayam akan terlihat lebih besar. Selain itu, ayam akan lebih cepat matang sampai ke dalam. Namun tips ini digunakan untuk pedagang kaki lima ataupun pedagang yang ingin berjualan fried chicken di rumah saja. Jika ingin membuka outlet seperti Rocket Chicken, maka tips seperti ini tidak perlu dilakukan. Lebih baik menggunakan potongan yang apa adanya. Karena jika disayat-sayat seperti ini, ayam tampilannya tidak menarik jika dijual di outlet seperti outlet Rocket Chicken. Setelah ayam disayat-sayat, kita masukkan ke dalam air celupan. Tips ini digunakan agar tepung yang menempel pada ayam nantinya tebal, namun tebalnya tidak over, sehingga masih bagus dan ayamnya lebih crispy. Masuk ke tahap penepungan pertama. Tiriskan ayam yang berada di dalam air celupan, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang berisi tepung. Lalu aduk-aduk dan pijit-pijit sampai ayamnya terasa kering dan tepungnya sudah menempel ke seluruh bagian ayam. Setelah ayam terasa kering, lanjut ke pencelupan yang kedua. Masukkan semua ayam ke dalam air celupan sampai ayamnya benar-benar tercelup semua ke dalam air. Lalu diamkan untuk beberapa saat agar seluruh tepung yang menempel pada ayam terbasahi semua. Setidaknya diamkan saja selama setengah menit atau 1 menit. Lalu untuk tahap penepungan yang kedua, tepung yang pertama harus diayak. Kita sisihkan tepung yang kasar agar hasil penepungan yang kedua bagus dan cepat keriting. Jika tepungnya kasar, adukannya biasanya hasilnya kurang bagus dan kekeritingannya juga kurang maksimal. Selain itu, tepung ayakan bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak ataupun kita jual setelah terkumpul banyak. Ini juga menjadi penghasilan tambahan bagi pedagang fried chicken.
Lanjut ke tahapan penampungan kedua. Tiriskan ayam sebentar, lalu masukkan ayam ke dalam wadah yang berisi tepung. Untuk tahap kedua, ayam harus langsung diaduk agar hasilnya tidak bantat. Aduk ayam pelan-pelan saja sampai ayam terasa kering. Diaduk seperti ini saja, tidak perlu diaduk cepat-cepat. Walaupun jika diaduk dengan cepat akan menghasilkan ayam yang sangat keriting, tetapi juga akan menghabiskan tepung yang lebih banyak dibandingkan dengan diaduk dengan lambat, dan hasilnya pun lebih bagus. Setelah mendapatkan kekeritingan sesuai yang kita harapkan, maka ayam siap untuk digoreng. Jangan diamkan ayam terlalu lama karena ayam akan bantat. Untuk mengetahui minyak sudah panas atau belum, kita coba taburkan tepung ke dalam minyak. Jika minyak berbuih, berarti minyak sudah panas dan ayam siap untuk digoreng. Agar ayam matang sempurna, ayam digoreng pada suhu minyak sekitar 140 derajat Celcius atau 150 derajat Celcius selama 12 menit. Maka selama 12 menit, ayam sudah matang sempurna sampai ke dalam. Masukkan semua ayam ke dalam minyak yang sudah panas dan pastikan minyaknya cukup banyak agar ayam tidak langsung menempel ke wajan sehingga mengakibatkan ayam menjadi gosong dan ayamnya tidak keriting. Untuk menghasilkan ayam yang keriting dan bagus, maka minyak harus banyak. Tidak bisa minyak sedikit seperti menggoreng telur. Kita lihat hasil kekeritingannya bagus sekali, dan kekeritingan seperti ini sangat disukai oleh pelanggan-pelanggan saya. Setelah semua ayam dimasukkan ke dalam minyak, kita gunakan timer untuk mengukur waktu yang kita butuhkan. Kenapa menggunakan timer? Yaitu agar tidak kelupaan dan ayam tidak gosong. Jika warna ayam sudah kuning keemasan dan mengapung, berarti ayam sudah hampir matang. Setelah 12 menit, ayam sudah matang sempurna dan siap untuk diangkat. Kita lihat hasilnya dari dekat. Dan kita tes kriuk tepungnya. Tepungnya kriuk sekali dan renyah sekali ya. Padahal untuk air celupan kita hanya menggunakan air biasa saja, bukan air es dan bukan air yang dicampurkan dengan kocokan telur. Ini adalah resep untuk sambal gepreknya. Saya biasa menggunakan 4 buah cabai rawit untuk 1 porsi ayam geprek. Dan ini saya menggunakan 12 cabai rawit dan 1 siung bawang putih untuk 3 porsi ayam geprek. Sedangkan untuk bumbunya menggunakan 3 pucuk sendok teh garam, 3 pucuk sendok teh gula, dan 3 pucuk sendok teh sasa. Dengan resep ini pelanggan saya sangat suka dan rasanya dijamin mantap.
Setelah dicampur semua bumbunya, kita ulek sampai halus, sampai seperti yang kita inginkan. Setelah sambalnya dirasa sudah cukup halus, kita bisa memanaskan minyak untuk menyiram sambal geprek ini agar rasanya lebih nikmat dan lebih mantap. Cukup tambahkan 2 atau 3 sendok makan minyak panas saja ke dalam sambal geprek.